naiknya banyak banget. Sekarang mau naik langsung 40%. Mau dibuat apa pajak itu? Siapa yang menggunakan? Siapa yang menikmati pajak sebanyak itu? Katanya tidak akan mematikan usaha. Nggak mungkin. Ngeluh pajak hiburan tinggi, Inul Daratista dianggap kena tulah gara-gara pernah ngendorse UU Ciptaker. Jadi gini, pedangdut Inul Daratista tiba-tiba bikin heboh di X karena curhat soal pajak hiburan yang naik jadi 40% sampai 75% nih. Inul sampai bilang kalau yang bikin aturan pajak ini ngajak modar loh. Ya, Inul yang punya bisnis karaoke Inul Vista ini sih ngerasa bakalan makin kewalahan bayar pajak. Nah, kalau nggak bisa bayar pajak, kan bisnis hiburannya harus disita. Keluhan Inul pun sampai direspon Menparekraf Sandiaga Uno loh. Kata Sandi sih, kenaikan pajak ini nggak bakalan matiin industri parekraf ya. Bentar Pak Sandi, yakin? Masalahnya gimana nasib pengusaha hiburan yang masih kecil ya kalau pajaknya segede itu? Tapi yang unik curhatan Inul tadi tuh bukannya dapat dukungan, malah dapat cibiran netizen loh. Gimana enggak? Kenaikan pajak ini kan bisa kejadian karena UU Cipta Kerja yang udah ditetapin. Masih pada inget dong kalau Mbak Inul ini salah satu artis yang ngedukung UU Omnibus Law yang berisikan UU Ciptaker. Makanya nih netizen sampai nyebut kalau Inul kena tulah karena promosiin UU tersebut. Nah, gara-gara dicibir, Mbak Inul sampai ngeblok beberapa akun di X yang udah kasih kritik loh. Duh, ini ya pentingnya pahamin dulu benar-benar yang mau di-endorse. Kalau gini kan malah kena cibir jadinya. Curhatan dari Mbak Inul Daratista, penyanyi tersohor di negara kita dan sekaligus dia punya usaha karaoke ya. Nah, usaha karaoke-nya sekarang agak sepi, meredup ya karena berbagai macam faktor ya. Ditambah lagi nanti rencana mau naik pajak hiburannya 40-75%. Itu sangat memberatkan beliau dan ini bisa menyebabkan karyawan beliau untuk dirumahkan karena nggak sanggup membayar gaji lalu biaya operasional karaoke plus pajaknya yang naiknya berlipat-lipat ya. Nah, teman-teman semuanya ini patut kita simak baik-baik ya. Di masa-masa tahun politik ini dan kampanye, banyak politisi kita yang bicara pilih saya, pilih saya, pilih saya, nanti ini gratis, itu gratis, itu gratis ya. Apa yang mereka sebut gratis itu sebenarnya didanai dari anggaran ya. Anggaran itu dari mana uangnya? Dari uang pajak kita ya. Terus kalau misalnya uang pajaknya itu nggak dinaikkan, itu gimana ya? Mereka melakukan prioritas anggaran yang sudah ada. Program-program yang nggak bagus, nggak bermanfaat dihapus lalu diganti dengan program baru, anggarannya diambil dari program lama. Yang berikutnya lagi adalah hutang luar negeri ya. Kalau uangnya nggak cukup, mereka nggak mau naikkan pajak, lalu di APBN yang lama itu mereka nggak bisa utak-atik, mereka terpaksa harus hutang luar negeri ya. Jadi kalau Anda dengar-dengar yang gratis-gratis begitu, Anda tanya, minta sama mereka, buka transparan anggarannya berapa, uangnya dari mana ya, karena memang nggak ada makan siang yang gratis gitu loh. Kalau kita nggak bayar makan siang kita, berarti makan siang kita dibayarin oleh orang lain. Jadi teman-teman semuanya jangan kesenangan dengar ini gratis itu gratis. Kita memilih calon-calon pemimpin kita bukan karena kita kepingin gratis-gratisan atau percaya ada barang gratis ya, tapi kita melihat apakah program-program mereka bagus, rasional, mereka amanah, rekam jejaknya baik, dan kemudian mereka bisa mengelola uang pajak kita dengan efisien ya, dengan jujur dan amanah ya, supaya tepat sasaran semuanya uang pajak kita ya, nggak dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang nggak penting ya. Itu saja kemauan kita, harapan kita pada mereka. Oke? Pajak hiburan mau naik 40%. Ini sebenarnya gue banyak bingung ya mengenai pajak hiburan ini. Banyak yang aneh menurut gue. Pertama, naiknya banyak banget gitu kan. Kalau nggak salah beberapa sektor hiburan tuh pajaknya 10%, ada yang 0 karena COVID. Sekarang mau naik langsung 40%. Pertanyaan gue adalah, mau dibuat apa pajak itu? Mau dibuat apa? Siapa yang menggunakan? Siapa yang menikmati pajak sebanyak itu? Yang kedua, katanya tidak akan mematikan usaha. Nggak mungkin. Sekarang ini kondisi duit lagi susah ya, terus lo mau naikin pajak hiburan, berarti kan harga hiburan makin mahal nih. Hiburan artinya klub, karaoke, spa, mungkin bioskop, konser kayaknya ya. Gue juga kurang tahu. Tapi intinya apa-apa yang harganya naik nggak mungkin tidak mematikan usaha. Pasti berdampak kepada usaha, nggak mungkin enggak. Jadi buat apa? Terus yang ketiga, kenapa mau naikinnya sesignifikan itu dan deket-deket dengan pemilu? Ngapain? Toh lu juga akan diganti, ya kan?
Karena juga akan diganti, semua menteri akan diganti sama dipilih sama presiden baru. Mau ngapain naik pajak pariwisata segitu banyak, pajak hiburan? Nggak make sense gitu. Coba menurut kalian masuk akal nggak pajak hiburan 40%? Dan gunanya apa? Yang untung siapa? Dan kenapa yang diincar itu adalah sektor hiburan? Ya, sebenarnya gue sedikit tahu jawaban, cuman nggak bisa ngomong gini. Pemerintah mau matikan bisnis usaha hiburan dan usaha wisata. Apakah pajak 40% sudah benar-benar dikaji oleh pemerintah? Semua bisnis hiburan dan usaha wisata baru melewati COVID yang sangat berat. Tidak tumbang saja mereka sudah bersyukur. Banyak utang-utang yang masih direstruktur oleh pebisnis yang diminta untuk direstruktur ulang oleh bank. Keadaan sekarang ini saja untuk survive menghadapi persaingan saja sudah sangat berat. Bertahan saja sudah bersyukur. Kemarin saya sempat lihat VT-nya Inul Tista. Bisnis karaoke-nya dia pada hari Sabtu saja cuma terisi 3 kamar. Dan itu pasti rugi. Untuk menaikkan laba 10-20% saja sudah berat banget bagi mereka. Apalagi harus naik 40% sampai 70%. Menurut saya bisnis hiburan dan usaha wisata pasti akan mati. Buat pemerintah, tolong dikaji ulang kembali. Kemarin, saya sempat melihat VT-nya Hotman Paris bahwa Bali sudah bukan menjadi destinasi wisata buat turis asing. Mereka lebih pilih ke Thailand atau Vietnam atau negara-negara lain yang masih murah. Nasib Bali ke depan akan bagaimana? Mungkin kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar. Nih gue kasih salah satu contoh kasus yang lagi ramai sekarang, yaitu soal Inul Daratista yang protes soal peraturan pajak hiburan di angka 40% sampai dengan 75%. Dan lucunya kalau kita flashback ke belakang, Inul Daratista ini adalah salah satu artis yang mempromosikan Undang-Undang Omnibus Law, di mana di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu ada pasal-pasal yang terkait dengan peraturan pajak hiburan tersebut gitu. Tapi di beberapa tahun belakangan dia mempromosikan itu. Inilah yang gue bilang tadi, sering banget kejadian di Indonesia ketika udah berdampak sama dia baru protes, baru ngomong gitu ya. Maksudnya ya makanya sebelum mempromosikan atau melulangin begitu. Nah, itu dia. Hotman Paris mengeluhkan pajak hiburan di Bali itu 40%. Mbak Inul Daratista juga ngeluhin hal yang sama. Bisa bangkrut nggak sih pengusaha kalau pajaknya segini gede? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dibilangnya khusus tarif pajak atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah itu 40% dan paling tinggi itu 75%. Pajak hiburan itu tuh termasuk pajak pemerintah daerah ya guys. Jadi itu masuk ke kantong pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Terus ya kalau kita lihatnya, itu minimalnya aja tarifnya itu udah 40% guys. Padahal pengusaha tuh juga harus bayar pajak-pajak yang lain kan, nggak cuma itu doang. Misalnya nih ya, PPN itu 11%. Pajak penghasilan badan atau PPh badan tuh 22%. Terus ada lagi nih pajak perorangan ya kan, PPh perorangan aja itu 5% sampai 35% tergantung dari penghasilan tindak kena pajak atau PTKP. Kalau kita bandingin nih ya dengan negara-negara lain, mungkin gak usah jauh-jauh deh, Asia Tenggara sama-sama negara ASEAN, itu pajak hiburannya tuh jauh lebih murah dibandingkan dengan negara kita loh guys. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim malah nurunin pajak hiburan Malaysia dari 25% jadi 10%. Thailand itu juga nurunin pajak hiburannya dari 10% jadi 5%. Tapi Indonesia itu malah naikin pajak hiburannya menjadi minimal 40%. Minimal ya guys, minimal 40%. Gimana menurut kamu? Bisa bangkrut nggak sih pengusaha jasa hiburan di Indonesia kalau harus bayar pajak segini gede? Kalau menurut aku sih nggak ada masalah ya, asalkan harus ada syaratnya. Yang pertama, apapun yang terjadi di dalam tempat dunia hiburan tersebut tidak ada boleh interogasi dari kepolisian. Yang kedua, tidak ada yang namanya pengambilan pajak ya, pajak dunia hiburan di dalam apapun yang terjadi pada dunia hiburan tersebut, dalam arti yang klub-klub. Gue sih nggak ada masalah ya. Cuman setidaknya, apakah ini menutup utang negara? Ya, utang negara sampai lebih kurang 7.000 triliun. Apa mungkin harus kita yang menanggung semua pajak dari pemerintah yang utang? Ya, kalau menurut aku sih, takutnya nanti yang disalahin Anies lagi. Soalnya kan pajak dunia hiburan naik 40%, nanti yang disalahin Anies lagi. Kalau menurut aku nggak ada masalah sih, asal apa yang terjadi di dalam klub tersebut jangan diganggu.